Ilham sama Jaja itu cuma bisa tarik napas. Tatapannya fokus ke sumber suara. Semakin lama diperhatiin, suara langkah kaki itu makin dekat. Samar-samar diperhatiin ada siluet bayangan. Manusia atau demi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang Ilham dan Jaja. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen Donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebabut guys. Jangan lupa minum susu. Nah buat kalian nih ya yang pengen dapetan giveaway-nya naik gunung gratis, gua tekankan lagi akan diumuminnya 2 minggu dari kemarin. Hari Minggu apa tuh? Kemarin tuh tayang hari Jumat ya. Jumat ke depan itu 1 minggu, Jumat ke depannya itu 1 minggu. Gue lupa tanggal berapa, nanti next videonya lah ya gue kasih tahu tanggal berapa. Pokoknya 2 minggu. Syaratnya itu gampang, kalian wajib pakai akun Instagram kalian, tidak boleh akun fake. Jadi kalau kalian nonton channel gua, kalian bisa SS, kalian repost ke Instagram gua. Nanti siapa orang yang nge-repost itu nanti akan gue data tuh dari situ gitu kan. Nanti orang di situ kita undi, nanti ada yang dapat. Dan siapapun yang dapat tidak bisa diuangkan. Nanti gue akan langsung DM. Kalau misalkan orang yang nggak bisa, ya udah hangus gitu. Dan gue akan oper ke orang lain. Kayak gitu ya sistemnya ya. Jadi nggak bisa tuh mau diuangkan mau apa, bodo amat, gue nggak mau. Pokoknya naik gunung gratis, karena dari dulu pun gue bilang giveaway-nya naik gunung gratis. Oke? Dan oke lah, kita nggak usah bahas tentang giveaway dulu. Pokoknya kalian udah tahu, karena banyak orang yang nanya tuh kayak kemarin, bang, mana giveaway-nya? Nah itu orang pasti ada beberapa video yang skip. Kalau orang yang nggak pernah skip pasti tahu gitu kan info-infonya. Kayak kemarin, bang, Upi mana? Padahal gue udah spill tuh ya, gue nggak ada sensor. Dan harusnya orang-orang banyak yang tahu gitu kan. Nah gara-gara lu skip, ya begitulah. Makanya jangan skip cuy. Pasti akan ada informasi. Dan nextnya pun mungkin gua mau tiba-tiba punya rezeki lebih kan, mau ngasih apa gitu kan, gue bisa kasih tuh gitu. Jadi oke lah, kita langsung ke ceritanya. Jadi cerita ini tuh dimulai dari, kita akan skip nih cerita di awal-awalnya karena memang gak ada sesuatu hal yang aneh. Jadi cerita ini dimulai dari Ilham dan Jaja itu dalam kondisi mau summit ke puncak Gunung Slamet. Di sini Ilham agak sedikit kesel gara-gara kesiangan cuy. Si Jaja ya bukan bangunin. Jaja tuh kayak pelangap-pelongo kan. Ya, lu yang sendiri habis sholat subuh tiba-tiba langsung tidur ge. Ya elah, gue tidur tuh gue bilang lu bangun, ya gimana ya, mata sepet gitu kan. Udah samit gitu kan. Ya diomelin juga, namanya temen gitu kan, itu hal yang biasa. Samit lah mereka. Dan bisa dipastikan Ilham dan Jaja itu adalah rombongan paling terakhir. Ketika udah sampai di Pelawangan dan kayak ketemu dengan beberapa pendaki, itu tuh bilang, wah bang, kesiangan ya. Iya nih bang. Yaudah bang, hati-hati gitu kan, jangan sampai sore-sore. Siap aman. Ya sebetulnya sih nggak terlalu siang banget ya bagi mereka yang memang fisiknya kuat. Ya mereka ini bisa nge-push lah pada intinya. Jalan terus sampailah di puncak. Sampai di puncak mereka ngopi-ngopi, foto, dan setelah foto mereka turun. Si Jaja emang selalu bertingkah. Ada aja, maksudnya kayak dia tuh pengen foto yang epic lah buat foto profil gitu kan. Ya Ilham nurut-nurut aja, nggak apa-apa lah, bahagianya orang itu kan beda-beda gitu kan. Kadang Ilham aja suka ngerasa kesel.
Nih orang foto itu di satu spot bisa 20 sampai 30 foto, lu bayangin. Padahal mah yang diuploadnya paling berapa? Iya, menu-menuin HP gua aja. Pada akhirnya tuh ujung-ujung udah sampai bawah tuh scroll-scroll foto di handphonenya si Ilham. Terus udah gitu yang nggak kepake mah ya intinya cuman buat nyampah di HP-nya si Ilham doang pada saat itu. Cuman nggak apa-apalah toh temen gitu kan. Biarpun di sisi lain Jaja ini adalah anak buahnya, tapi di sisi lain juga sahabatnya gitu kan. Jadi bebas lah. Karena entah itu berteman, entah itu punya pasangan, wajib menerima kekurangan dari orang tersebut cuy. Karena kalau cuma nerima baiknya aja nggak ada kan. Cuman ada Nabi doang, sedangkan Nabi ya udah nggak ada tuh. Kalau manusia ya pasti kayak kita-kita ini banyak kurangnya. Dan kalau mau nyari yang sempurna itu nggak ada lah cuy. Nah dari situ ada satu spot nih, jadi dari puncak agak turun dikit. Wih kayaknya gua foto di situ bagus nih. Ham fotoin lah. Ilham tuh udah ngedemel aja kan. Lu dari tadi di atas foto mulu, sekarang mau foto lagi. Ya elah sesekali Ham, sesekali. Dari tadi ngomongnya sesekali mulu. Untung lu kerja sama gua dan temen gua, kalau bukan sumpah lu gua tinggalin. Ya elah bos begitu doang. Udah sana. Foto kan, gue mau ngadep ke belakang ya. Udah ngadep ke depan kan, ngadep ke belakang ya. Nah, ketika ngadep ke belakang, Jaja ini agak sedikit heran dengan siluet yang pada saat itu kayak mendek-mendek gitu kan. Ilham di belakang udah kesel. Lu foto lu kayak gimana sih malah miring-miring kayak begitu? Si Jaja itu nggak fokus dengan apa yang diucapkan sama si Ilham. Justru dia tuh kayak lagi natap ke beberapa titik yang dimana itu apa sih? Dan kayaknya orang gitu kan. Jaja ini kayak miring-miring, selalu dah mau gaya kayak gimana. Aneh banget nih bocah gayanya. Ya gimana cuy, orang kan foto kayak ngadep biasa gini kan. Lah ini mah miring-miring begini gitu. Kayak mendeng-mendeng gitu. Bahkan sesekali nunduk begitu kan. Selalu dah. Terus karena memang dirasa bahwa ada yang aneh nih, Jaja tuh langsung buru-buru turun tanpa menghiraukan Ilham. Ilham agak sedikit kaget. Woi, lu lari kemana aja? Lu ngapain gitu kan? Jaja cuma teriak, ikutin gua Ham gitu kan. Set lari sampai di titik gimana? Kayaknya apa yang dilihat di bawah itu kayak ngeh kali gitu kan. Terus dia tuh diem. Ham sini Ham. Ilham langsung ngedeket. Lu lihat deh gitu kan. Dilihat kan. Ilham itu juga sama-sama kaget karena yang dilihat ada satu orang itu lagi ngegusur atau lagi narik kayak manusia gitu. Jadi kayak anggaplah misalkan gua nih pingsan atau nggak tahu lah, tapi ini diseret gitu kan. Astagfirullahaladzim, kenapa itu? Langsung diteriakin lah sama si Ilham ini. Woi, sama Jaja juga diteriakin. Nah orang yang di bawah mungkin awal-awalnya udah ngeh. Jadi kayak dia tuh pontang-panting lah kabur ngehindarin mereka berdua. Yang dilihat tuh seperti itu. Harusnya kan kalau terjadi apa-apa butuh bantuan kan harusnya stay kan. Tapi ini kayak menghindar kabur gitu. Dan mereka yakin bahwa apa yang dilihat itu bukanlah setan melainkan manusia. Karena waktu pun pada saat itu masih menunjukkan siang hari. Ya mungkin kisaran jam 1 atau jam 2-an cuy. Nah Jaja juga kan kayak wah kejar nih ada apa gitu kan. Dikejar lah sama mereka. Sampai di titik dimana pada saat itu yang dilihat awal-awal sama si Jaja. Ketika dilihat Jaja itu kaget karena kok ada bekas-bekas cairan merah nih. Wah ada apa nih? Ayo kejar. Dikejar lah. Karena memang pada saat itu tahu cuy. Jadi kenapa bisa kekejar? Satu kan ada bekas apa ya, walaupun kesemak itu ada bekas kan. Terus ada cairan-cairan merah ini juga yang ngikutin mereka. Jadi ketahuan tuh dikejar memang nggak ketemu langsung gitu cuy. Karena ini kemana gitu. Karena si cairan merah ini tuh kadang ada kadang enggak gitu cuy. Ya mungkin enggak yang bleberan terus gitu kan. Nggak tahu juga lah pada saat itu kayak wah coba cari set. Mungkin ada kisaran 20 sampai setengah jam ketemu. Memang jaraknya ada sedikit jauh. Dan mereka berdua Ilham aja sedikit kaget gara-gara ketika ngeliat yang dilihat adalah ada satu orang
yang sedang ngelempar entah siapa itu ke dasar jurang. Ilham sama Jaja cuman bisa istighfar. Astagfirullahaladzim, boy, jangan gitu kan. Tapi justru ketika dilempar itu, ya itu udah ke bawah cuy. Memang gak ada teriakan kayak teriak minta tolong atau gimana, karena gak tahu dalam kondisi seperti apa. Sedangkan orang yang ngelempar ini buru-buru kabur. Set, hilang begitu aja. Nah, si Ilham sama si Jaja itu kayak ngerasa susah untuk nyamperin ke sana nih, bocah lewat mana gitu kan. Nyari jalan ketemu lah. Ketika ketemu, tak ngelihat ke bawah, jurangnya lah lumayan cukup dalam. Bisa dipastikan siapapun yang jatuh ke situ gak bakalan bisa selamat cuy. Gimana nih? Kita kejar orang yang tadi ngelempar manusia tersebut gitu kan. Dikejar lah karena tahu kan mereka rutenya. Dikejar terus. Mereka ngejar ini nggak tahu jejaknya ya. Jadi kayak udah kehilangan jejak sebetulnya, tapi terus-terusan dikejar, yakin bahwa ya mereka juga tahu lah kayak wah ini bekas diinjak baru nih. Dikejar terus, ketemu cuy. Jaraknya jauh lagi. Ketika dikejar, mungkin si orang ini panik mengakibatkan orang ini tuh ngeglinding jatuh jatuh ke bagian yang lumayan cukup curam pada saat itu. Astagfirullahaladzim, jatuh Ham. Ayo kejar. Dikejarlah mereka. Mereka berdua nggak ngeh bahwa waktu semakin lama itu semakin sore kan. Terus-terusan dikejar tuh, dan ketika sampai di titik curam, mereka tuh saling lirik-lirikan. Gimana nih? Ya udahlah, karena dari atas mereka ngeliat tuh ada di bawah gitu kan. Ya udahlah kita pelan-pelan ya. Ya udah pelan-pelan. Mereka itu ngerembet lah cuy. Ngerembet ini kayak ngerondang gitu kan, ngerondang terus jalan. Nah, ketika sampai mereka tuh bener-bener kaget karena memang orang ini tuh bener-bener luka cuy. Bahkan mereka nggak berani nyentuh karena takut terjadi apa-apa gitu kan. Tapi kalau nggak ditolongin juga ngerasa bingung. Tapi Ilham sama Jaja itu memastikan dulu bahwa ini orang masih hidup. Dicek, wah masih hidup nih. Terus mereka diskusi, gimana nih Ham? Wah ya kita harus cari buru-buru pertolongan dong. Nggak mungkin kalau kita harus ninggalin. Atau kita bawa aja gimana. Tapi logikanya gimana kita bawa? Lu lihat itu tanjakan kayak begitu, melipirin pun harus kemana nih? Wah iya juga ya, bentar deh. Kita mikir dulu dan kita pastiin nih orang masih sadar gitu kan. Coba kita bangunin dulu. Mereka nggak terlalu bawa P3K atau bisa dibilang P3K-nya nggak terlalu lengkap cuy pada saat itu. Minyak kayu putih ada sih, cuman P3K yang lengkapnya itu ada di carrier mereka. Mereka tuh cuman bawa Hansaplast, minyak kayu putih, terus betadine sama emergency blanket tuh. Sisanya yang lain itu ada di tas semua kan. Ya udah gimana nih? Ya udahlah kita santai dulu sambil ngusapin minyak kayu putih, berharap ini orang bisa siuman gitu kan. Mereka belum ngeh tuh dengan apa yang terjadi sama si orang ini. Jadi kayak belum dicek, jadi kondisinya masih direbahin aja pada saat itu. Ya Allah, moga-moga nih orang bisa selamat gitu kan dan gak terjadi apa-apa. Mereka berdua tuh sempat terheran dengan kok apa yang dilakuin sama orang ini sampai ngelempar entah siapa ke dasar jurang. Itu yang jadi pertanyaan. Dan Ilham pun bisa berasumsi, nih orang udah panik gitu kan. Ditungguin aja, pokoknya ditungguin pada saat itu kan. Selang 15 menit gak sadar-sadar juga. Jaja ini nanya, gimana nih? Yaudah yuk kita gendong, kita kan bawa sarung nih masing-masing. Ya terus gimana, pakai apa gendongnya? Ya coba aja, kalau gua kuat ya yuk kita gendong. Kalau enggak ya kita ini aja gitu kan. Gak mungkin kita tinggalin. Kalau kita tinggalin bisa dipastiin nih orang bakal meninggal. Karena kita pun gak tahu kan jarak ke area camp kita itu berapa lama. Kita ini secara tidak langsung udah jauh banget dari jalur yang semestinya. Benar sih, dan Ilham pun baru sadar bahwa ini udah lama makin sore nih. Bahkan pada saat itu pun udah menunjukkan jam 4 cuy. Nah di sini ketika mereka ngangkat, mereka benar-benar kaget coy. Kenapa? Karena di bagian kepala itu darahnya udah kemana-mana cuy. Astagfirullahaladzim. Ilham udah panik di situ. Dia nggak ada perlengkapan apapun.
Pada akhirnya di situ pun sarung si Jaja itu dipakai ngebungkus buat nggak makin pendarahan di kepalanya. Buru-buru ikat, diikat tuh cuy. Dia tuh kayak nyari di sekeliling. Untungnya ada sebuah tanaman yang dimana tanaman ini bisa ngehambat sedikit. Jadi kalau ada pendarahan tuh bisa dihambat. Karena memang kan Ilham juga berpengetahuan gitu kan. Set, ambil tuh daun itu. Terus dikunyah sama si Jaya sama si Ilham. Jaja yang udah kayak oh gitu kan. Ya mau nggak mau cuy maksain, karena kalau ditumbuk kan harus pakai apa, nggak ada alat gitu kan. Jadi mau nggak mau harus dibejek, pokoknya terus digayem aja, biarpun Ilham juga udah mau muntah tuh karena rasanya nggak enak banget kan. Diteplokin lah, tek, langsung diikat. Nggak tahu lah ya, semoga ini bisa jadi pertolongan pertama cuy. Set. Gimana nih Ham? Gue juga jadi bingung nih udah kayak begini. Masa ya kita tinggalin? Dan gue yakin kalau lu suruh nungguin pun lu gak bakalan berani. Lu suruh jalan pun lu gak bakalan berani kan ya? Ya jelas lah. Geblek, ini udah mau malam, kagak mau gua, bisa-bisa mati gue di sini, kata si Jaja pada saat itu. Logikanya bener dong, daripada harus mengorbankan, dan Ilham pun nggak bisa tuh, walaupun dengan konteksnya kemanusiaan ya untuk nolongin orang ini. Tapi ya gimana coy? Ya akhirnya yaudahlah, kita harus bawa nih orang. Awalnya mereka itu mau maksa terus nerabas ke jalan tanjakan. Tapi ternyata ketika mau diterabas ke jalan tanjakan, nggak bisa tuh cuy. Bener-bener nggak bisa. Mereka tuh lagi-lagi merosot, dan capek kalau terus-terusan dipaksain. Sampai akhirnya mereka ini muter kan, nggak jadi nanjak nih mereka berdua ini, dengan kondisi ya digendong tuh si orang ini yang nggak tahu siapa gitu kan, digendong jalan terus. Ya mereka ini gantian, nggak si Ilham nggak si Jaja, gantian gendongnya. Mereka terus jalan dan sampai ketika dimana Ilham ini nyuruh berhenti dulu, karena Ilham sadar. Ilham itu kenapa alasannya nyuruh berhenti, dia ngelihat jam waktu masih menunjukkan jam 5. Harusnya itu kondisi masih terang lah, karena nggak ada kabut, nggak ada apa, harusnya masih terang. Kok tiba-tiba ini gelap. Jadi kayak yang kayak yang mendung tapi nggak mendung cuy. Jadi kan kalau misalnya mendung itu gelap gitu kan. Nah ini enggak, kayak emang udah wayahnya malam aja gitu kan. Kok tiba-tiba gelap, sedangkan mereka berdua itu nggak bawa headlamp sama sekali. Satu, kelupa, kedua ya mereka pikir nggak akan ada terjadi seperti ini gitu kan. Akhirnya Ilham ini nyuruh berhenti. Cari ranting-ranting pada saat itu tuh, cari ranting. Udah kita stop aja di sini, cari ranting lah mereka ini kan, cari ranting, bikin perapian pada saat itu. Ilham udah mulai fokus ngeliatin sisi kanan dan sisi kiri, dimana kayaknya ada yang nggak beres pada saat itu. Dan Ilham terus aja ngeliatin jam-jamnya normal atau enggak. Jaja pun udah tahu pada saat itu bahwa ada sesuatu hal yang bisa dikatakan lumayan cukup ganjil kan. Akhirnya Jaja tuh nggak banyak tanya, cuman patuh aja pada saat itu nyalain api. Tapi waspadanya si Jaja juga sama kayak Ilham, memastikan bahwa nggak ada hal yang tidak diinginkan. Singkatnya, setelah perapian ini udah jadi, mereka kan kayak nengok kiri, nengok kanan, dan tanpa terasa waktu menunjukkan maghrib. Makin lama itu makin gelap cuy. Mereka cuman ada perapian, ada pencahayaan dari perapian ini kan. Mereka udah sholat dulu. Sholat lah mereka berdua ini berjamaah. Setelah selesai sholat, ada suara langkah kaki. Seolah itu tuh kayak ada yang jalan gitu kan. Ilham sama Jaja itu cuman bisa tarik napas. Tatapannya fokus ke sumber suara. Semakin lama diperhatiin, suara langkah kaki itu makin dekat. Samar-samar diperhatiin ada siluet bayangan, manusia atau demi. Semakin lama diperhatiin, ada orang yang pada saat itu keadaannya nggak kurang normal cuy. Jadi kayak yang astagfirullahaladzim. Jaja itu sempat ngeh dengan pakaiannya, tapi dia nggak mau bersuuzon dengan apa yang dia lihat. Astagfirullahaladzim, apa jangan-jangan? Terus kayak ngomong, kembalikan. Dia milikku. Yang dimana sosok itu tuh mengarah ke orang yang berbaring pada saat itu, yang nggak sadarkan diri nih cuy. Kayak nunjuk dia kan.
Ilham itu sama Jaja langsung nengok. Lu siapa? Dan apa maksudnya? Lu manusia apa bukan? Dilihat-lihat tuh kayak, ini kayak manusia tapi kok penampakannya kayak begitu gitu. Jadi kayak setengah hati yakin manusia, setengah hati bukan gitu cuy. Walaupun memang dengan keadaan yang agak gimana ya, serem sih. Ada beberapa, dibilang serem tuh ada beberapa bagian kaki yang patah, tangan yang patah, tapi dia tuh kayak nggak ngerasa kesakitan gitu cuy. Udah kayak zombie gitu kan. Nah si Jaja itu punya asumsi bahwa ini adalah orang yang dilempar sama orang tersebut cuy. Jadi kayak kok bisa gitu kan. Di situ pun Ilham ngeberaniin diri dan bangun. Tujuan lu minta nih orang untuk apa? Nyawa balas dengan nyawa. Wah kan dari situ Ilham udah masang kuda-kuda kan. Dia waspada tuh. Nggak bisa. Gua nggak tahu lu siapa. Dan kalau memang lu jin atau setan, pergi dari hadapan gua. Dan sosok itu malah ketawa melengking dong. Seolah nantangin si Ilham pada saat itu. Sosok itu tuh kayak natap kiri dan kanan. Seolah ngasih isyarat bahwa gua tuh nggak sendirian. Ilham pun sadar dengan tatapan sosok tersebut yang dimana Ilham juga ngelihat kiri dan kanan. Jaja udah merinding tuh sebadan badan karena wah nggak beres nih, gimana nih kabur tapi bawa beban, nggak kabur tapi takut kenapa-napa. Ilham itu nyuruh diam. Ilham menjamin mata, dia zikir, dia doa, dia ngelantunin lafal-lafal Al-Quran di mana supaya bisa ngusir makhluk yang ada di sekeliling tersebut. Tapi ketika Ilham sedang membacakan doa, seketika orang yang pingsan ini tuh sadar di mana dia pun tahu bahwa dia lagi ditatap dengan banyak makhluk dan salah satu orang yang dia kenal pada saat itu. Pergi, pergi. Ini adalah hukuman buat lu. Gak peduli. Ini semua salah lu. Ini semua salah lu. Cuman teriak-teriak kayak begitu doang. Dan lari dong. Lah Ilham sama Jaya cuman bengong doang. Sedangkan pada saat itu Ilham langsung kayak ja kejar ya, dikejar sama si Jaja, sama si Ilham juga. Yang tadinya mau stay kan dikejar gitu kan, dikejar sampai merosot udah menggelap gitu, nggak ada penerangan. Dan untungnya kena tuh walaupun dalam kondisi gelap. Gue dapat gitu kan. Set, Ilham juga lari dan dia tuh merhatiin, dikira udah aman nih. Wah nggak ada gitu kan. Alhamdulillah. Terus langsung ngomelin tuh kan si Jaja. Woi Tea, ngapain lu lari-lari? Ampun. Lah bocah, ampun. Ini gue manusia. Gue yang nyelamatin lu. Gue yang nolongin lu. Ampun. Cuman teriak-teriak kayak begitu doang. Tadinya mau dipoles tuh palanya. Cuman karena dia tahu kepalanya ini karena ada luka gitu kan. Jadi gak jadi tuh pada saat itu. Tarik ke atas. Mau ditarik lagi kan ke atas. Ditarik tuh sama Ilham sama si Jaja nih orang kan. Ditarik ke atas. Tapi ketika ditarik ke atas, Ilham sadar bahwa wah ini sih jauh lebih parah dari tadi. Di kiri kanan jaraknya itu semakin lama semakin dekat. Dan ada satu sosok lagi yang sebelumnya itu minta sosok orang ini cuy. Jadi sosok ini tuh jalan perlahan, badannya Jaja, badannya Ilham itu nggak bisa digerakin sama sekali. Ketika nggak bisa digerakin kan cuma diem matung aja. Sedangkan nih orang itu ditarik cuy, ditarik. Bahkan yang nariknya bukan cuma dia doang, bukan cuma satu sosok doang yang tangannya patah kakinya patah, tapi ada beberapa sosok lagi. Dalam hati si Jaja, astagfirullahaladzim, lah itu apaan ya? Tuyul tapi gede, bukan tuyul tapi telanjang, mana botak lagi. Astagfirullahaladzim gitu kan si Jaja. Cuman ngelirik aja. Pengen banget gue tendang itu. Karena yang dilihat Jaja bukan perihal seremnya, tapi gara-gara penampilannya itu semua serba bugil. Kelihatan juga tuh laki gitu kan. Ya lu tau lah yang dibayangin sama si Jaja kan, kayak cir gede, kok bisa gede ya. Pengen gue tuh dalam hati Jaja tuh kayak wah apa ya tipsnya biar gede gitu kan. Sempet-sempetnya gitu kan tuh si Jaja mikir kayak begitu. Dan ketika Jaja lagi berpikiran aneh-aneh, Ilham khawatir dengan si orang yang mau ditolonginnya ini, lambat laun sosok itu tuh hilang ditelan kegelapan. Di sini
Ketika udah hilang, Jaja badannya udah bisa digerakin, Ilham pun bisa, dan nengok badan gue udah bisa gerak nih. Terus gimana keputusannya? Apa yang akan kita lakukan? Ilham tuh kayak nyuruh, udah diem deh, kita nggak bisa ngejar. Bukan kita nggak mau nolongin, tapi lebih baik kita diem kan. Ya udahlah, cari api lagi, cari perapian, tak 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 tak. Setelah udah dicari perapian, barulah cuy, pada saat itu mereka tuh kayak, udahlah kita istirahat di sini, badan lu masih aman kan? Mereka kan punya sarung satu lagi. Mereka punya sarung satu lagi, jadi mereka pakai sarung berduaan tuh. Jaket mah masih aman cuy, celana masih aman, cuma ya tetap aja dingin pada saat itu. Ya bayangin aja malam-malam di Gunung Slamet, siapa yang nggak dingin cuy? Mereka cuma bisa ngeringkuk aja tuh. Kondisinya mereka satu sarung berdua. Si Jaja ngadep ke si Ilham, Ilham ngebelakangin tuh pada saat itu, karena kesannya tuh kayak saling adu muka kan. Aduh, jangan dibayangin gitu kan, mana congornya bau lagi si Jaja gitu kan. Wah kagak dah, jadi mendingan balik-balikan aja. Di sini Jaja tuh kayak ngerasa bahwa di belakang ini kayak ada yang ikutan tidur juga, nggak tahu siapa gitu kan. Jaja ini kayak penasaran, tangannya tuh kayak sekali nih megang ke belakang pluk gitu kan, sekali nengok ke belakang nggak ada gitu kan. Sampai udah mau tidur kayak wah pules nih, tangannya itu ke belakang, tapi ketika ke belakang, hah kok licin? Hah? Nengok, ketika nengok itu aduh, jadi kayak kepalanya tuh bingung cuy, entah memang dia ada di bawah, entah memang kakinya yang di atas. Jadi kayak cuman di bayangan si Jaya itu cuman pure kepala doang kan. Kayak pas dicek sama Ilham itu nggak ada kan. Karena kesel, udahlah lu pakai aja itu sarung tuh, gua kagak mau pakai sarung, yang penting api nyala terus gitu kan. Mereka nyari kayu lagi, gimana caranya supaya gede, bodoh amat dah, cari lagi tuh perapian kan, nyari kayu. Udah gede, mereka tidur, dan alhamdulillah mereka itu tidur pules banget cuy, bener-bener pules. Singkatnya, mereka bangun subuh, sholat subuh, mereka masih diem, nunggu suasananya agak terang. Ketika udah terang, mereka itu akhirnya ngambil keputusan lah, gimana nih Ham? Ya udah yuk, kita balik aja, kita cari jalan keluar, terus nanti kita minta pertolongan. Ya udah, sepakat pada saat itu, jalanlah mereka ini. Ketika mereka jalan, nyari jalan nih gitu kan, kemana gitu kan. Ya mereka tuh nyari lumayan cukup lama, sampai setengah hari ya pada saat itu. Cuman sebelum sampai pada jalur utama, Jaja dan Ilham itu ngedenger suara yang dimana manggil nama mereka berdua. Kayak kok kayak ada yang manggil. Suaranya nggak terlalu asing karena suaranya tuh kayak mirip dengan orang yang dia tolongin. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, kok bisa tahu nama Ilham dan Jaja? Apa mungkin pada saat itu yang ngedenger kali gitu kan? Jadi kayak udahlah pede aja manggil-manggil. Awalnya Jaja itu kayak ngerasa nolak untuk nyari sumber suara tersebut karena wah takutnya ini adalah tipu muslihat dari setan. Tapi justru Ilham ini kayak gue pengen nyari tuh sumber suara. Jadi kayak punya feeling aja gitu kan. Dicarilah sumber suara dan sampailah di titik dimana Ilham dan Jaja itu cuma bisa melongo dengan apa yang dilihatnya. Karena sosok orang yang dia selamatin itu dalam kondisi ketindih sama batu cuy. Bener-bener ketindih sama batu. Dan napap ke si Ilham sama si Jaja. Dengan kondisi teriak minta tolong. Ilham dengkulnya itu gemeteran, termasuk Jaja juga. Bahkan untuk buat narik kan gak mungkin. Di situ pun, bang gimana lu bisa kayak gini? Tapi sosok ini tuh cuman bilang, gua gak akan bisa selamat. Tapi gua harap kalian bisa sampaikan ini ke keluarga gua dan keluarga sahabat gua. Dimana sosok ini tuh, orang ini tuh menceritakan kejadian kenapa itu bisa terjadi. Kayak dia nih ngelempar temennya. Jadi yang dilempar itu temen atau sahabatnya lah cuy. Nah si orang yang ketindih batu ini, itu tuh dia tuh 1 tahun ke belakang, dia tuh mau nikah dengan satu orang perempuan. Tapi si perempuannya ini selingkuh dengan si sahabatnya. Tapi si sahabatnya ini tuh bukan nikahin si ceweknya, justru ya ditinggalin begitu aja. Dan si ceweknya minta balikan dong. Dan ya udah nolak lah, lu udah ngecewain gitu kan. Nah sebetulnya bukan perkara dari perselingkuhan itu, tapi kayak
masih ngeganjel, masih sebel kenapa sahabat gue melakukan hal ini. Gara-gara perselingkuhan itu juga ngeretakin, ngerenggangin hubungan mereka. Dan iya, udah nggak peduli tuh sama si sahabatnya ini. Nah, kebetulan mereka ini memiliki hobi yang sama. Dan sampailah di titik dimana kayak menurut dari pengakuan si korban ini yang ketindih batu ini, kayak ini adalah kesempatan gua untuk balas dendam. Nah, ketika mau balas dendam dan memang udah mau, ya udah lu kelar nih, tapi ternyata kelihatan sama Ilham sama Jaja. Dan setelah ada kejadian seperti ini, orang tersebut pun merasa menyesal cuy. Karena apa yang dilakukan ini semata-mata cuma karena nafsu dan amarah emosi gitu kan. Dia tuh udah pasrah karena nggak mungkin dia bisa diselamatkan. Di situ pun orang ini cuma bisa nyampein permintaan maaf sambil ngasih sebuah benda, di mana benda ini tuh tolong dikasihin sama keluarganya dari si orang tersebut dan keluarganya yang sahabatnya ini ceritain apa yang gua ceritain. Di situ Ilham ngerasa gambling karena mau gimana ya. Terus Ilham ini tuh kayak ya udah lu bertahan ya. Tapi si orang ini tuh cuma bisa senyum. Di situ pun Ilham ngambil keputusan sama si Jaja untuk segera minta pertolongan. Dan akhirnya mereka larikan atau ninggalin si orang tersebut. Awalnya itu mau ditungguin sama Ilham. Tapi orang ini tuh kayak udah lu pergi aja. Ketika mereka ini udah pergi cuy, udah dijelasin pokoknya panjang lebar mau pergi, Ilham tuh kayak ngerasa pengen ngeliat ke belakang. Dan ketika ngeliat ke belakang, orang yang ketinggian batu itu seolah dimakan sama itu batu cuy. Jadi kayak lambat laun tuh kelelep gitu kan. Dan orang itu cuma senyum doang. Ilham sama Jaja langsung diem matung tuh sekian detik, langsung lari lagi kan. Tapi larinya ini tuh padahal cepet. Padahal jaraknya deket cuy. Harusnya masih bisa kayak kepegang lah. Tapi dia tuh benar-benar nggak bisa nolongin. Jadi seolah ketika mereka sampai, sosok orang ini tuh udah hilang gitu kan. Dan terakhir tuh kedengeran terngiang-ngiang banget. Itu di kuping Ilham sama Jaja itu kayak ngucapin, makasih mas. Ilham tuh cuman bisa duduk nangis cuy. Gue nggak bisa nyelamatin orang gitu kan. Terlepas dari ini orang jahat sama sahabatnya. Terus sahabatnya kemana gitu kan. Singkatnya, karena mereka juga nggak bisa lama-lama di sana dan harus ngasih laporan, akhirnya langsung lah beres-beres. Jadi kayak balik ketemu jalannya, beres-beres langsung turun. Ketika turun langsung ngasih laporan. Dan ternyata memang benar ada 2 orang yang masih belum turun pada saat itu. Ilham tuh ngerasa bingung sebetulnya menjelaskannya tuh harus dari titik mana. Tapi ya udahlah diceritain apa adanya pada saat itu ke orang base camp. Ketika diceritain orang base camp pun cuma bisa diem aja. Bukan nggak percaya. Tapi ya kalau memang seperti itu faktanya ya mau gimana. Ilham cuma bawa benda apa yang dititipin aja. Terus dipanggil lah dari si pihak keluarga keduanya. Dipanggil dan Ilham lagi-lagi ngejelasin apa yang terjadi sama mereka berdua. Dilakukanlah pencarian evakuasi, termasuk Ilham dan Jaja itu nyari dan memastikan bahwa korban itu terjadi di sini. Dan anehnya adalah luka-luka kayak tetesan cairan merah itu yang sebelumnya itu hilang semua cuy. Dan Ilham tuh memastikan bahwa ada korban yang jatuh di situ tapi nggak ada sama sekali, nggak ada bajunya, luka merah-merahnya. Bahkan mereka tuh udah nyusurin tempat lokasi di mana mereka itu stay. Termasuk ada bekas ada bekas bakaran atau bikin api unggunnya. Ilham sama Jaja ini agak ketemu titik itu tuh. Tapi nggak ada bekas-bekas yang lain tentang si 2 orang ini. Dilakuin pencarian selama 2 minggu, nggak ada menghasilkan apapun. Keluarga korban pun udah ngerasa pasrah. Dan keterangan dari Ilham memang lumayan cukup masuk akal karena si keluarga yang ketindih batu ini pun mengakui kok bisa orang luar yang memang gak kenal bisa tahu kalau bukan dari anaknya. Karena memang cerita ini tuh gak terlalu banyak orang tahu, termasuk dari teman-temannya sih yang ketindihan batu ini.
Cuman ya keluarganya cuman bisa pasrah dan selalu ngirimin doa setiap tanggal pada saat itu cuy. Jadi misalkan tanggal meninggalnya hari apa gitu kan, selalu balik tiap tahun ke sana cuy. Tapi yang paling terpukul adalah Ilham karena nggak bisa nyelamatin. Coba apakah emang itu udah takdirnya atau gimana nggak tahu. Tapi bener-bener itu adalah pengalaman Ilham yang bener-bener kayak kok bisa gue nggak bisa nyelamatin gitu kan. Dan Jaja juga bener-bener merinding ketika ini pengalaman sekali seumur hidup gue yang nggak bisa gue lupain. Gue ngelihat orang meninggal, ngelihat orang masuk ke dalam batu kayak aneh banget. Dan plot twistnya adalah batu yang nimbi itu nggak ada sama sekali cuy. Dicari diputer-puter itu batu nggak ada. Soalnya kayak batu itu memang ada di situ terus hilang begitu aja. Dan Ilham tuh dapat sebuah penjelasan dari orang-orang yang kayak yang itu tuh udah beda dimensi katanya gitu kan. Yang dimana batu itu adalah bukan dunianya manusia, melainkan dunianya para setan yang lembutan yang ada di gunung tersebut gitu kan. Ya suatu saat kalau ketemu lagi, ya mungkin itu ada. Dan gak bisa dipastiin juga kapan kita bisa nemuin itu batu. Ilham tuh cuman kayak manggut-manggut. Dan dari setelah kejadian tersebut Ilham nggak naik gunung dulu selama 3 bulan pada saat itu. Ya karena ngilangin trauma dan sebagainya lah. Karena benar-benar wah itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa diingat. Karena kejadian itu tuh benar-benar terngiang-ngiang sama si Ilham selama 2 bulan Jun. Selalu dimimpiin sama, bukan dimimpiin didatangi ya, tapi kayak kejadian yang sebelumnya tuh keinget terus ke bawah mimpi dan sebagainya gitu kan. Mau dialihin kemana itu nggak bisa. Sampai akhirnya ya udah 3 bulan itu udah agak mendingan ya akhirnya naik gunung lagi lah. Dan gak ngebuat Ilham sama Jaja itu kapok. Walaupun sudah ada larangan dari omnya gitu kan, si Jaya gitu kan. Tapi ya udahlah mau gimana pun Ilham juga bisa jaga diri. Ya Jaya ini selalu berdoa semoga Ilham Junior itu nggak seperti ayahnya lah. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini tuh jangan pernah nusuk teman atau sahabat dari belakang. Apalagi dengan masalah percintaan. Toh cewek atau pasangan cowok itu masih banyak lah cuy. Buat apa sih ngerebut pasangan teman sendiri gitu kan. Bahkan pasangan orang lain juga seharusnya nggak usah lah ya. Karena hal yang paling bikin kita nggak tahu adalah takutnya orang dendam bisa melakukan sesuatu hal yang di luar nalar kita kan. Ya intinya sesuatu hal yang positif silakan kalian ambil, yang negatifnya silakan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.